Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Indasari dengan NIM C1C020009. Kali ini saya akan mempresentasikan materi dari mata kuliah perpajakan dengan judul Dasar Pengenaan Pajak, Depresiasi dan Amortisasi. Dalam materi kali ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama dasar pengenaan pajak, yang kedua depresiasi, dan yang ketiga amortisasi. Bagian pertama, dasar pengenaan pajak atau DPP. Pengertian DPP. Dasar pengenaan pajak atau DPP merupakan harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar dari perhitungan besarnya pajak yang terutang. Jadi, nilai dasar yang digunakan untuk menghitung pajak terutang seperti PPN, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat 2 disebut DPP. DPP dalam PPh 21. Dasar pengenaan pajak adalah dasar pengenaan pajak yang diperoleh dari penghasilan kena pajak dari wajib pajak penerima penghasilan. Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak dan pemotongan PPh pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap, penerima pensiun berkala, pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar bulanan, bukan pegawai. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Tarif PPh pasal 21 dipotong dari jumlah penghasilan kena pajak atau PKP yang dibulatkan ke bawah dalam ribuan penuh. Tarif PPh bersifat progresif, yang artinya semakin tinggi penghasilan yang diterima, maka akan dikenakan lapis tarif yang lebih tinggi. Berdasarkan pasal 17 Undang-Undang, PPh besaran tarif pajak yang berlaku yaitu 5% untuk penghasilan tahunan sampai dengan 50 juta. 15% untuk penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, 25% untuk penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta, 30% untuk penghasilan di atas 500 juta. Bagi penerima penghasilan yang tidak memiliki NPWP, dikenakan dengan tarif pajak yang lebih tinggi. Biaya dalam perhitungan pajak. Menurut UU PPh, terdapat 2 jenis biaya atau pengeluaran. Yang pertama, biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, dan yang kedua, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto diantaranya biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan usaha, depresiasi dan amortisasi dan biaya lain yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, piutang yang nyata tidak dapat ditagih dengan syarat tertentu, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan. Biaya pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan fasilitas pendidikan, sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga, biaya yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, di antaranya pembagian laba dengan nama dan bentuk apapun, biaya yang dibayarkan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi, pembentukan dana cadangan, premi asuransi yang dibayar wajib pajak orang pribadi, penggantian dan imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham, harta yang dibebankan, bantuan atau sumbangan dan warisan, pajak penghasilan, biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak, gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma dan perseroan terbatas, sanksi administrasi berupa bunga, denda atau pidana yang berkaitan dengan perpajakan. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. PTKP pada dasarnya merupakan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi dalam menentukan besaran penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP sendiri ditentukan berdasarkan keadaan pada 1 Januari dari tahun pajak yang bersangkutan. Tabel besaran PTKP. Untuk golongan tidak kawin dengan 0 tanggungan sebesar 54 juta, dengan 1 tanggungan 58.500.000, dengan 2 tanggungan 63 juta, dan dengan 3 tanggungan 67.500.000. Untuk golongan kawin dengan 0 tanggungan 50.800.000, 1 tanggungan 63 juta, 2 tanggungan 67.500.000, 3 tanggungan 72 juta. Untuk golongan kawin dengan penghasilan istri digabung
dengan 0 tanggungan sebesar 112.500.000, untuk 1 tanggungan 117 juta, untuk 2 tanggungan 121.500.000, dan untuk 3 tanggungan 126 juta. Bagian kedua, depresiasi. Depresiasi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Pengeluaran atas pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan aktiva berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak pakai yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan depresiasi. Harta tetap berwujud dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama, harta tetap berwujud yang bukan bangunan, terdiri dari 4 kelompok. Yang pertama, dengan masa manfaat 4 tahun, yang kedua dengan masa manfaat 8 tahun, yang ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, dan yang keempat dengan masa manfaat 20 tahun. Yang kedua, harta tetap berwujud yang berupa bangunan, terdiri dari 2 kelompok. Yang pertama, permanen dengan masa manfaat 20 tahun, dan yang kedua tidak permanen dengan masa manfaat tidak lebih dari 10 tahun. Saat penyusutan dapat dimulai pada yang pertama, bulan dilakukannya pengeluaran. Yang kedua, untuk harta yang masih dalam pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan pengerjaan harta tersebut selesai. Yang ketiga, dengan izin Dirjen Pajak, penyusutan dimulai pada bulan harta berwujud mulai digunakan. Metode penyusutan yang diperbolehkan menurut undang-undang terdapat 2. Yang pertama, metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua, metode saldo menurun atau declining balance method. Berikut tabel masa manfaat dan tarif penyusutan. Untuk kelompok aktiva berwujud bukan bangunan, yang kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun sebesar untuk metode garis lurus sebesar 25%, dan untuk metode saldo menurun sebesar 50%. Kelompok 2 dengan masa pakai 6 tahun dengan metode garis lurus sebesar 12,5%, dengan metode saldo menurun 25%. Untuk kelompok 3 dengan masa manfaat 16 tahun, untuk metode garis lurus sebesar 6,25%, untuk saldo menurun sebesar 12,5%. Untuk kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun, untuk metode garis lurus dikenakan sebesar 5%, dan untuk saldo menurun dikenakan 10%. Kelompok aktiva berwujud bangunan, untuk yang permanen dengan masa manfaat 10 tahun 5%, dan untuk yang tidak permanen dengan masa manfaat 20 tahun sebesar 10%. Bagian ketiga, amortisasi. Pengertian amortisasi. Amortisasi adalah alokasi pengurangan nilai aktiva tidak berwujud seperti merek dagang, hak cipta, dan lain-lain secara bertahap dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi. Pengeluaran untuk memperoleh aktiva tidak berwujud dan pengeluaran lainnya, termasuk biaya perpanjangan hak guna dan hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, yang digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dengan amortisasi. Harta tetap tidak berwujud digolongkan menjadi 4 kelompok. Yang pertama, masa manfaat 4 tahun, yang kedua masa manfaat 8 tahun, yang ketiga masa manfaat 16 tahun, dan yang keempat masa manfaat 20 tahun. Metode penyusutan yang diperbolehkan undang-undang adalah metode garis lurus atau straight line method, dan metode saldo menurun atau declining balance method. Tabel masa manfaat dan tarif penyusutan untuk amortisasi adalah sebagai berikut. Untuk kelompok aktiva tidak berwujud, kelompok 1 dengan masa manfaat 4 tahun dengan metode garis lurus sebesar 25%, dengan metode saldo menurun sebesar 50%. Untuk kelompok 2 dengan masa manfaat 8 tahun, untuk metode garis lurus sebesar 12,5%, untuk metode saldo menurun sebesar 25%. Untuk kelompok ketiga dengan masa manfaat 16 tahun, untuk metode garis lurus sebesar 6,25%, saldo menurun sebesar 12,5%, dan untuk kelompok 4 dengan masa manfaat 20 tahun adalah dengan metode garis lurus sebesar 5%, dan dengan metode saldo menurun sebesar 10%. Sekian presentasi dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.